Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Wardani Nur Aini SPD, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 1 Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Modul 11H, Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Pada tema kali ini kita akan membahas pendidikan yang berpihak pada murid. Mau tahu apa isinya? Yuk kita simak. 4 isi dalam demonstrasi kontekstual modul 11H, diantaranya 1. Memaparkan penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. 4. Menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Memaparkan penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru harusnya 1. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kedua, guru harus memahami karakter murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti artinya watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan menimbulkan tenaga sehingga keselarasan keseimbangan hidup anak dapat terbentuk. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. 3. Guru dalam mendidik diibaratkan sebagai petani. Guru sebagaimana petani hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman, yaitu memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman, sehingga benih tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dan subur. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda. 4. Guru harus berpihak pada murid. Artinya, dengan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga apa yang menjadi kebutuhan murid dalam pembelajaran dapat dipenuhi. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran dan di belakang memberi dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya,
membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Pendidikan yang berpihak pada murid hendaknya memberikan kemerdekaan belajar pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, berpikir kreatif dan inovatif, menyesuaikan perkembangan zaman. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, pendidikan yang berpihak pada murid yang sudah kami terapkan di sekolah, diantaranya 1. Kegiatan pembiasaan yang meliputi 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, gerebek gerakan membawa bekal makan dan minum, sholat duha terjadwal, sholat duhur berjamaah, sholat Jumat, Jumat bersih, Sabtu literasi, peringatan Hari Besar Islam, pembagian zakat, dan santunan. Dengan kegiatan pembiasaan tersebut, siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkarakter baik, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler diantaranya pencaksilat, pramuka, paduan suara, kir, futsal, jurnalistik. Dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami, diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang holistik, mendukung perkembangan pribadi siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang berkompeten dan berkarakter. Ketiga, kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas yang bervariasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, alumni mengajar, orang tua mengajar. Dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan efektif, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensi mereka. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Untuk mencapai pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Adapun beberapa tantangan yang kami hadapi, diantaranya 1. Berasal dari guru. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan guru yang diperlukan untuk menerapkan metode pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga perlu adanya pelatihan yang berkelanjutan. Kedua, berasal dari murid, kurangnya motivasi dan kemandirian yang tinggi yang mungkin belum dimiliki oleh semua murid. Dari tantangan tersebut, adapun solusinya. 1. Guru harus dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam MGMPS untuk berbagi praktik baik dalam penerapan strategi pembelajaran yang efektif. 2. Guru harus mengikuti pelatihan pengembangan profesional berkelanjutan terkait pendekatan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru harus dapat membangun hubungan yang positif dengan murid untuk menciptakan lingkungan yang suportif dan inspiratif dengan cara memberikan contoh, motivasi, dan menyediakan sumber belajar yang dapat membantu siswa dalam pembelajarannya. Terima kasih, sekian pemaparan materi video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.